Pertempuran Atlantik, The Battle of the Atlantic. Pertempuran Atlantik tercatat sebagai pertempuran laut terlama, terulet dan paling menentukan dalam sejarah. Berlangsung di Samudera Atlantik, dimulai sejak Inggris menyatakan perang terhadap Jerman pada bulan September tahun 1939 sampai Perang Dunia II berakhir, Mei tahun 1945. Pada awal pertempuran, kekuatan armada laut Jerman begitu kecil. Jerman hanya mempunyai 3 kapal tempur berukuran kecil yang terdiri dari 3 kapal penjelajah berat plus atau pocket battleship berbobot 12.000 ton kelas Deutschland, yaitu Admiral Graf Spee, Deutschland dan Admiral Scheer. Dan armada U-boatnya hanya terdiri 55 kapal selam dengan kualitas torpedo yang buruk. Untuk mengadu kekuatan laut secara terang-terangan dengan kapal-kapal perang sekutu, armada Jerman terlampau kecil. Maka Hitler membatasi strategi peperangan di laut hanya pada commerce raiding saja atau penghancuran kapal-kapal dagang sekutu. Hitler bermaksud melemahkan Inggris dengan menghancurkan kapal-kapal dagangnya dan memutuskan jalur pelayarannya. Pada bulan-bulan pertama dari peperangan ini, armada U-boat Jerman hanya bergerak di perairan di dekat pantai Inggris saja dan belum mengarungi Samudera Atlantik yang luas. Ketika itu U-boat Jerman belum merupakan ancaman di seluruh Samudera Atlantik. Petualangan Admiral Graf Spee dimulai. Sebelum pecah perang, untuk menghindari blokade Inggris, Grand Admiral Erich Raeder, pemimpin tertinggi Kriegsmarine atau Angkatan Laut Jerman, sudah memerintahkan Admiral Graf Spee dengan 1.135 anak buahnya untuk keluar menuju laut lepas di bawah komando Kapiten Hans Langsdorff. 3 hari kemudian menyusul kapal penjelajah berat Deutschland. Di tengah Samudra Atlantik yang luas, Admiral Graf Spee hanya mempunyai satu teman saja, kapal logistik Altmark yang siap memberi bantuan logistik. Dengan bantuan kapal ini, Admiral Graf Spee sanggup berlayar berbulan-bulan tanpa kembali ke pangkalannya. Sampai Perang Dunia II pecah, Hitler belum memberikan perintah Admiral Graf Spee untuk beraksi. Hitler menunggu negosiasi damai dengan pihak Inggris, terutama setelah kekalahan Polandia, namun sayangnya hal ini tidak pernah terjadi. Maka pada tanggal 26 September barulah Berlin mengizinkan Admiral Graf Spee untuk beraksi. Dan dimulailah petualangan Admiral Graf Spee dalam menenggelamkan kapal-kapal dagang sekutu dan menghindarkan diri dari perburuan oleh kapal-kapal perang sekutu. Petualangan Admiral Graf Spee berakhir. Tanggal 13 Desember tahun 1939, Admiral Graf Spee menuju Rio de la Plata atau River Plate, yang menurut Berlin, diharapkan banyak kapal dagang Inggris yang bisa dijadikan mangsa empuk. Akan tetapi di River Plate juga sedang berlayar 1 dari 8 gugus tugas Inggris yang dikerahkan untuk memburu Admiral Graf Spee. Gugus tugas di River Plate ini dipimpin oleh Commodore Harwood yang berkedudukan di penjelajah ringan Ajax yang ditemani oleh penjelajah berat Exeter dan penjelajah ringan Achilles. Maka bertemulah kedua armada itu di River Plate dan meletuslah pertempuran yang dikenal sebagai Battle of River Plate. Kedua pihak menderita kerusakan hebat dan Admiral Graf Spee mundur ke Montevideo, Uruguay. Karena Uruguay adalah negara netral, maka Admiral Graf Spee hanya diberi waktu 72 jam untuk berlabuh, sementara itu Kapten Hans Langsdorff mendengar desas-desus adanya suatu armada besar Inggris yang sudah berkumpul di laut lepas, menunggu Admiral Graf Spee keluar dari pelabuhan. Karena takut kalau Admiral Graf Spee jatuh ke tangan Inggris, maka Kapten Hans Langsdorff meminta izin Hitler untuk menghancurkan Admiral Graf Spee, dan izin diberikan oleh Hitler. Pada tanggal 17 Desember tahun 1939 setelah memindahkan anak buahnya ke kapal lain, Kapten Hans Langsdorff bersama sisa anak buahnya meledakkan Admiral Graf Spee dan berlayar ke Buenos Aires, Argentina. Sesampainya di sana pada tanggal 19 Desember tahun 1939 Kapten Hans Langsdorff bunuh diri dengan pistol di kamar hotelnya. Setelah aksi Admiral Graf Spee berakhir, pada tahun 1940 sampai tahun 1943, Jerman melepaskan lagi 9 Secret Raider, yaitu kapal-kapal yang pada masa damai berfungsi sebagai kapal dagang dan kapal pengangkut barang. Kapal-kapal tersebut kemudian ditambahi meriam, senapan mesin, tabung peluncur torpedo dan kapal terbang pengintai, sehingga menjadi alat perang yang tidak bisa dipandang enteng di masa perang. Admiral Graf Spee di bawah Kapiten Hans Langsdorff hanya berhasil menenggelamkan 9 kapal dagang sekutu dengan tonase 50.000 ton. Akan tetapi ke-9 Secret Raider itu berhasil menenggelamkan 150 kapal dagang sekutu dengan total tonase 850.000 ton, pukul rata 90.000 ton tiap kapal. Secret Raider itu Orion, Atlantis, Wither, Thor, Penguin,
Stier, Comet, Cormoran, dan Michel. Armada U-Boot beraksi. U-Boot atau Unterseeboot adalah nama kapal selam milik armada Angkatan Laut Jerman selama berkecamuknya Perang Dunia II. Pada awal pecah Perang Dunia II, sebetulnya pihak Jerman belum siap untuk melancarkan perang kapal selam. Pihak Jerman hanya punya 55 kapal selam dari 1.000 buah yang mereka butuhkan. Hal ini disebabkan karena Hitler tidak tertarik untuk membangun angkatan lautnya, karena Jerman hanya memiliki sedikit pangkalan laut, dan Hitler tidak pernah punya pikiran untuk berperang melawan Inggris. Walaupun armada kapal selam Jerman itu kecil di awal perang, namun mereka sanggup membuat kerugian besar terhadap kapal-kapal dagang sekutu di Samudra Atlantik. Hal ini dikarenakan 3 faktor. 1. Armada U-Boot Jerman dipimpin oleh panglima yang luar biasa, Laksamana Karel Donitz. Kepemimpinannya tegas, dia berhasil memupuk korps perwira yang walaupun sedikit jumlahnya namun sangat patuh pada disiplin. Taktik yang diterapkan pada armada U-Boot terbukti sangat berhasil. 2. Keberanian dan kepandaian para komandan kapal selam Jerman, yang biasanya masih berusia sangat muda. 3. Pada awal perang, Amerika dan Inggris belum punya metode untuk menghadapi U-Boot. Selain itu mereka kekurangan kapal-kapal perang kecil dan pesawat terbang untuk mengawal kapal-kapal dagang yang melintasi Atlantik. Armada U-Boot semakin menggila. Dengan dikuasainya Norwegia oleh Jerman pada tahun 1940, Jerman bisa membangun pangkalan U-Boot di sepanjang pesisir barat pantai Norwegia yang lebih terbuka dan langsung menghadap ke Laut Atlantik Utara dan Laut Utara. Apalagi pertengahan tahun 1940, Jerman berhasil menguasai Perancis. Laksamana Karel Donitz langsung memindahkan markas komandonya ke Lorient. Dengan banyaknya pelabuhan di Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Pallice dan Bordeaux, kawanan U-Boot kini tidak usah kembali ke pangkalan di Jerman dan lebih mudah untuk mencapai perairan Atlantik. Maka dibangunlah pangkalan-pangkalan U-Boot di pelabuhan-pelabuhan itu. Keuntungan lainnya dengan dikuasainya Perancis adalah taktik Wolfpack atau kawanan serigala, dapat diterapkan karena sekarang transmitter radio yang ditempatkan di pantai Perancis dapat mencapai seluruh wilayah Atlantik. Taktik Wolfpack yang digagas oleh Laksamana Karel Donitz adalah taktik pengeroyokan atau serangan secara bersamaan oleh beberapa U-Boot terhadap konvoi musuh. Sejak U-Boot mulai merajalela memangsa kapal-kapal dagang Inggris, maka kapal-kapal dagang Inggris berlayar dalam sebuah konvoi yakni serombongan kapal dagang yang berlayar dengan pengawalan sejumlah kapal perang. Hanya dengan taktik Wolfpack, kapal selam dapat memangsa kapal dagang dalam konvoi seperti ini. Kapal selam pertama yang menemukan konvoi musuh, akan mengikuti dan memantau konvoi tersebut dan melaporkan posisi dan arah konvoi tersebut kepada markas besar. Kemudian markas besar akan memberi perintah kepada sejumlah U-Boot yang posisinya dekat pada kapal selam pemantau tersebut untuk berkumpul di titik konvoi tersebut. Setelah semua U-Boot berkumpul di posisi tersebut dimulailah serangan bersama-sama membantai semua kapal dagang pada konvoi tersebut. Ada juga U-Boot yang tugasnya memancing kapal perang pengawal konvoi untuk mengejarnya dan menjauh dari konvoi yang dikawalnya. Periode pesta pora U-Boot ini berlangsung dari bulan Juli tahun 1940 sampai Mei tahun 1941. Antara November tahun 1940 sampai Maret tahun 1941, Jerman melanjutkan lagi serangan kapal permukaannya, kapal tempur kecil Admiral Scheer, dan kapal penjelajah Shanos, menenggelamkan total 110.000 tonnase sebelum kembali ke pangkalannya. Pada bulan Mei tahun 1941, sebuah kapal selam U-110 berhasil dikuasai kapal perusak Inggris bersama mesin Enigma yang ada di dalamnya. Dengan jatuhnya mesin Enigma dan buku sandinya ke tangan Inggris, konvoi kapal dagang Inggris dapat dijauhkan dari kapal selam dan kapal suplai U-Boot Jerman banyak yang ditenggelamkan. Hasil yang diperoleh armada U-Boot tidak seberapa lagi dan pihak Jerman belum juga sadar kalau kode sandi Enigma mereka sudah dipecahkan Inggris. Pada tanggal 15 Mei tahun 1941, kapal tempur Jerman, atau Battleship Bismarck keluar dari sarangnya dikawal oleh kapal penjelajah berat Prince Eugen menuju Samudera Atlantik untuk mencari mangsa kapal dagang Inggris. Pada tanggal 21 Mei tahun 1941, kedua kapal tersebut dipergoki oleh pesawat pengintai Inggris. Dan armada Home Fleet Inggris diperintahkan untuk bergerak mencegat mereka di Selat Denmark. Dalam pertempuran yang terjadi kemudian, Bismarck berhasil menghantam ruang amunisi kapal tempur Inggris atau Battleship HMS Hood dan menenggelamkannya.
Peristiwa ini merupakan pukulan besar bagi Inggris karena HMS Hood dianggap sebagai kapal tempur kebanggaan Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Walaupun telah berhasil menenggelamkan HMS Hood, tetapi Bismarck sendiri menderita kerusakan pada tangki minyaknya dan tidak bisa berjalan cepat. Sehingga penjelajah berat Prince Eugen meninggalkannya. Armada Royal Navy yang terdiri dari kapal induk dan kapal tempur dari Gibraltar ditugaskan untuk memburu Bismarck. Kontak dengan Bismarck hilang, tetapi dapat ditemukan lagi oleh pesawat pengintai RAF. Suatu serangan oleh sekumpulan pesawat pembom torpedo Swordfish yang dilepaskan dari HMS Ark Royal berhasil merusakkan kemudi Bismarck sehingga kapal tempur itu hanya berlayar berputar-putar tak bisa kembali ke pangkalannya. Pada tanggal 27 Mei tahun 1941, kapal tempur King George V dan Rodney dari Armada H dapat menemukan Bismarck dan menggempurnya habis-habisan. Kapal tempur terbesar kebanggaan Hitler tersebut karam ke dasar laut dan seluruh Jerman berduka. Armada U-boat berpesta pora lagi. Hal ini disebabkan karena Jerman telah menyatakan perang terhadap Amerika sebagai tindak lanjut serangan Jepang atas Pearl Harbor. Januari tahun 1942, armada U-boat dapat dengan mudah memangsa kapal-kapal dagang milik Amerika, karena Amerika belum siap untuk berperang melawan U-boat Jerman. Dan pada bulan Februari tahun 1942, Jerman berhasil menciptakan pengurai sandi baru untuk mesin Enigma mereka yang tidak bisa dibaca pihak sekutu. Sehingga armada U-boat Jerman kini dapat memperoleh hasil besar kembali. Pada tanggal 1 Agustus, Amerika menciptakan sistem konvoi terpadu yang menghubungkan semua pelayaran dari Karibia hingga pesisir timur Amerika sehingga korban U-boat dapat diminimalkan. Akhirnya Laksamana Karel Donit memindahkan armada U-boatnya dari pesisir timur Amerika ke Atlantik Utara. Masa pesta pora U-boat kedua berakhir. Pada tahun 1942, armada U-boat telah berhasil mengkaramkan 1.160 kapal dagang sekutu dengan tonase 6.200.000 ton. Titik balik pertempuran Atlantik. Sementara itu, pihak sekutu telah banyak memperoleh inovasi baru dalam perang menghadapi U-boat. Inggris membuat kapal korvet dalam jumlah besar-besaran. Kapal korvet adalah sejenis kapal perusak, destroyer, tetapi berukuran lebih kecil, tapi daya gunanya besar dalam melawan kapal selam, karena dapat melempar bom dalam dan dipelengkapi dengan meriam penangkis udara. Waktu pembikinannya pun singkat. Inggris berhasil menemukan alat penangkap sinyal, yang dapat melacak keberadaan sebuah U-boat dari sinyal yang dipancarkannya. Inggris juga dapat membuat radar yang kecil yang dapat dibawa oleh pesawat terbang, sehingga pesawat itu dapat menyerang U-boat yang naik ke permukaan walaupun di malam hari yang gelap. Musuh utama kapal selam adalah bom dalam, yakni bom yang meledak di dalam laut setelah beberapa detik dilemparkan ke arah kapal selam. Pihak Inggris berhasil membuat tipe baru bom dalam tipe Mark 9 yang dalam tempo 8,6 detik sudah dapat terbenam sedalam 100 meter. Senjata lainnya yang ditemukan adalah bom dalam, tipe Hedgehog atau landak. Bom ini dapat ditembakkan seperti mortir, 24 buah sekaligus yang membentuk pola tertentu sehingga kapal selam sukar untuk lolos dari jenis bom ini. Sejumlah besar pesawat pembom yang kurang berdaya guna di medan perang Eropa dialihkan menjadi pesawat pemburu U-boat, misalnya B-24 Liberator yang mampu terbang jauh menjangkau semua wilayah di Atlantik. Pada Desember tahun 1942, kode Enigma baru yang diberi nama Shark telah dipecahkan oleh pihak Inggris. Bagaimana dengan perkembangan di pihak Jerman? Pihak Jerman walaupun berusaha mengembangkan jenis-jenis kapal selam baru, tapi hasilnya tidak memuaskan. Dari tipe 1 sampai 12, Jerman tetap memakai jenis 7 sebagai tulang punggung armada U-boatnya. Dan satu-satunya usaha Jerman yang nyata adalah memperbanyak jumlah kapal selamnya. Tetapi hal ini sudah sangat terlambat bila dibandingkan dengan kemajuan yang telah dicapai oleh pihak sekutu. Pada akhir Januari tahun 1943, suatu penyergapan konvoi dilakukan oleh 5 U-boat. Hasilnya terlalu kecil, dari 57 kapal dagang sekutu hanya 3 buah yang berhasil ditenggelamkan. Pada Februari tahun 1943, terjadi lagi penyergapan 16 U-boat terhadap konvoi 63 kapal dagang. Konvoi ini dikawal oleh kapal pengawal yang berjumlah besar. Setelah terjadi pertempuran hebat, 11 kapal dagang berhasil ditenggelamkan dan armada U-boat kehilangan 3 kapal selam dan 4 lainnya mengalami rusak berat. Dan dari 11 kapal dagang yang ditenggelamkan itu, 7 diantaranya ditenggelamkan oleh U-boat yang dipimpin oleh kapten veteran. Hal ini menunjukkan bahwa kapten yang berpengalamanlah yang dapat mengalahkan konvoi seperti itu.
5 pertempuran lagi terjadi di bulan Februari tahun 1943 dengan kerugian setimpal di kedua belah pihak. Pada akhir bulan sebanyak 63 kapal sekutu dengan tonase 360.000 ton berhasil dikaramkan dan pihak armada U-boat kehilangan 19 kapal selamnya. Bulan Maret tahun 1943, armada U-boat sepertinya mengalami kejayaannya lagi. 120 kapal dagang sekutu dengan tonase 700.000 ton berhasil dikaramkan ke dasar laut. Dan hanya kehilangan 12 kapal selam. Bulan April tahun 1943, tercatat 4 pertempuran konvoi besar, namun pengawalan sekutu dan perlindungan udaranya begitu kuat. Armada U-boat hanya berhasil menenggelamkan 64 kapal dagang sekutu dengan tonase 345.000 dan kehilangan 15 kapal selam. Pada bulan Mei tahun 1943, pihak sekutu berhasil menangkis serangan terhadap konvoinya dan menenggelamkan 18 U-boat dan ada 14 U-boat lainnya yang tenggelam oleh serangan pesawat patroli. Total ada 42 U-boat yang ditenggelamkan pada akhir bulan itu. Padahal bulan itu armada U-boat sedang mencapai puncaknya dengan 240 buah kapal selam yang sedang beroperasi dengan 118 buah kapal selam sedang berada di lautan lepas. Dan Laksamana Donit memerintahkan untuk menghentikan taktik serangan Wolfpack sambil menunggu inovasi teknologi yang baru untuk ditemukan. Dengan semakin lemahnya serangan U-boat Jerman, sekarang pihak sekutu menjadi pihak yang memburu keberadaan U-boat. Pada fase ini keadaan menjadi berbalik arah, kapal U-boat yang dulu menjadi pemburu sekarang menjadi pihak yang diburu. Dan produksi kapal perang pemburu U-boat sekutu, jauh lebih banyak lagi. Sejak itu ancaman U-boat sudah dapat ditanggulangi oleh pihak sekutu. Pertengahan tahun 1944, setelah pasukan sekutu mendarat di Normandia, seluruh pangkalan U-boat Jerman di Prancis berhasil direbut kembali oleh pasukan sekutu. Dan armada U-boat Jerman hanya mempunyai sedikit harapan untuk meneruskan pertempurannya. Sekalipun peperangan akan berakhir pada Mei tahun 1945, tetapi bisa dikatakan pertempuran di Atlantik telah usai. Sebanyak 1.155 U-boat telah dikerahkan Jerman pada pertempuran Atlantik, 725 diantaranya telah dikirim ke dasar laut oleh pihak sekutu. Kerugian di pihak sekutu pun sama besar 3.500 kapal dagang dan muatannya sebanyak 14 juta ton telah tenggelam. Dari 35.000 awak selam kapal Jerman, 29.000 diantaranya tak pernah kembali. Sekian.